Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan mari saya ajak kita pantau di lokasi yang pertama, tepatnya di JPO Jamsostek, Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau dari CCTV kami, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat dikarenakan memang bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, terpantau cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan selalu berkonsentrasi ketika Anda berkendara. Dan kemudian dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas dari kawasan ini dari arah kanan, yakni dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Letjen S. Parman terpantau cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 di kawasan ini. Dan kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang, terpantau masih relatif lancar. Sedangkan kondisi lalu lintas dari Letjen S. Parman yang akan menuju ke Latu Menteng pada sore hari ini juga masih kondusif lancar. Harap berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Simpang Mayat Tegal, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, pemirsa, cukup lancar. Kami himbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun Tegal Kota. Juga pada sore hari ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terpantau dari antrian pada traffic light di sore hari ini berkisar 50 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Antisipasi banyaknya kendaraan berat yang melintas kawasan ini dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dan kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini cukup lancar dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah kiri, arah Keraton Jogja, terpantau kondusif lancar, sedangkan dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju lurus ke arah Pasar Kembang, pada sore hari ini juga cukup relatif lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan bersabar dikarenakan kawasan ini juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan tradisional yang perlu Anda antisipasi. Dan antisipasi juga banyaknya aktivitas masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga kendaraan umum yang memarkirkan kendaraannya di media jalan yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Dan pemirsa, untuk informasi terupdate Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, selalu utamakan keselamatan diri Anda ketika berkendara. Demikian informasi dan selamat sore, salam presisi. Informasi berikutnya pemirsa, dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melaksanakan razia gabungan di KTV Krypton Medan. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 11 orang pengunjung terbukti positif menggunakan narkotika jenis ekstasi. Personel gabungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama unsur TNI melaksanakan razia terpadu di tempat hiburan malam Krypton yang berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 53 Medan Baru, Kota Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi menuju Sumatera Utara bersih dari narkoba. Razia dilaksanakan pada Selasa malam hingga Rabu dini hari dengan melibatkan puluhan personel gabungan. Petugas memeriksa seluruh pengunjung dan area sekitar untuk memastikan tidak ada kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di lokasi tersebut. Dalam pemeriksaan melalui pengecekan urin, sebanyak 11 orang terbukti positif menggunakan narkotika jenis pil ekstasi. Mereka langsung diamankan oleh petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara.
Setelah dipastikan positif menggunakan narkotika, 11 pengunjung tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Razia ini merupakan bagian dari komitmen Polda Sumatera Utara dalam pemberantasan narkotika. Polisi akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba termasuk di tempat hiburan malam. Razia terpadu ini melibatkan personel gabungan Polri dan TNI. Kegiatan ini dilaksanakan secara humanis namun tegas, dengan menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemeriksaan di dalam area tempat hiburan malam. Polda Sumatera Utara menegaskan akan terus melaksanakan operasi dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam. Sinergi TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah studio kebugaran kawasan Pluit, Jakarta Utara. Seorang pelaku berhasil ditangkap, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian polisi. Berikut informasinya. Satuan Reskrim Polsek Metro Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian dengan pemberatan di sebuah studio kebugaran Strong Pilates Pluit. Kasus ini terjadi pada Senin 27 Oktober 2025 sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Korban dalam peristiwa ini adalah Bonita Taruna Wijaya, pemilik Strong Pilates Pluit, di mana kasus ini berawal saat seorang petugas parkir berinisial BA merasa tersinggung setelah ditegur karena merapikan area parkir di depan lokasi kejadian. Terdorong perasaan tersinggung, tersangka BA kemudian merencanakan aksi balas dendam bersama 2 rekannya yang kini masih masuk dalam DPO. Pada Minggu dini hari tanggal 26 Oktober 2025, mereka melaksanakan aksi pencurian dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela lantai 2 gedung. Setelah berhasil masuk, pelaku utama BA menggunakan gunting untuk mencongkel loker karyawan dan mengambil sejumlah barang berharga, di antaranya 2 unit Samsung Tab A9, 1 unit Redmi Pad 2, dan 1 unit laptop merek ThinkPad. Semua barang curian dimasukkan ke dalam tas dan diserahkan kepada rekan pelaku yang menunggu di luar bangunan. Usai melakukan aksi, para pelaku melarikan diri ke kawasan Luar Batang, Jakarta Utara. Barang hasil curian kemudian digadai dan dijual serta dibagi hasilnya ke antara ketiganya. BA mendapatkan bagian uang sebesar Rp200.000. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan berhasil menangkap tersangka pelaku utama berinisial BA pada 2 November 2025 di bawah kolong tol Air Baja Penjagalan, Jakarta Utara. Dalam penangkapan ini, petugas menyita barang bukti 1 unit laptop ThinkPad dan sebuah gunting berwarna hitam. 2 pelaku lainnya masih dalam pencarian dan telah ditetapkan sebagai DPO. Polisi terus melakukan pengembangan untuk menangkap seluruh pelaku dan mengembalikan kerugian pihak korban. Tersangka BA dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kasus ini menjadi bukti komitmen Polsek Metro Penjaringan dalam memberantas kejahatan konvensional di wilayah hukumnya. Dari Polsek Metro Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, Presisi Utama akan segera kembali.